Ya, halo, para rekan-rekan peserta dalam peserta tes CPNS. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Raja Sain Hydralin. Sekarang status saya sebagai PNS di kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Jakarta Pusat. Mungkin background pendidikan saya lulusan dari Sekolah Kedinasan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jakarta, dan S2-nya di University of Waikato, New Zealand. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya, dan di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh soal latihan tentang tes karakteristik pribadi pada soal tes CPNS. Ya, ini adalah salah satu contoh soal CPNS tentang kepribadian. Misalnya ada soal saat sedang bekerja, mendadak salah satu keluarga saya menelepon dan meminta bantuan. Yang saya lakukan, dan di sini ada 5 pilihan, di mana masing-masing pilihan ini memiliki poin-poin yang berbeda, ada yang memiliki poin tinggi dan ada yang poin rendah. Jika teman-teman ingin mendapatkan nilai yang tinggi, tentu saja harus memilih pilihan yang terbaik yang memiliki nilai paling tinggi. Mungkin untuk di soal ini sangat jelas kalau untuk pilihan E tidak peduli adalah nilai yang paling rendah, karena jika keluarga menelpon dan minta bantuan, kemudian kita tidak peduli, itu adalah yang tidak rendah, yang sangat rendah nilainya. Jadi seperti ini. Ini adalah poin A, B, C, D, E, dan nilainya adalah seperti ini. Bisa kita lihat poin E adalah yang paling rendah, yaitu tidak peduli. Dan poin yang paling tinggi adalah poin C, di mana dia meminta izin kepada atasan untuk pergi, dan tetap pergi walaupun tak diizinkan. Di sini mungkin karena keluarganya sangat mendesak, jadi dia tetap pergi, dan kemudian akan minta maaf kemudian karena tidak diizinkan, tapi dia tetap pergi. Kemudian untuk poin yang D, itu dengan nilainya 2, menelpon anggota keluarga tersebut dan memintanya menunggu jam pulang kerja. Ini juga kurang baik, karena bagaimana jika kebutuhan keluarganya itu sangat mendesak. Kemudian poin A, poinnya 3, itu segera pergi dan menghampiri anggota keluarga saya tersebut. Juga poinnya dapat nilai tengah-tengah, karena juga tidak meminta izin kepada atasan. Sedangkan poin B, nilainya yang tertinggi kedua, yaitu meminta izin kepada atasan untuk pergi jika diizinkan pergi. Di sini sudah sangat jelas. Jadi kalau teman-teman pilihlah yang C, yaitu meminta izin kepada atasan untuk pergi dan tetap pergi walaupun tak diizinkan. Kemudian soal nomor 2, atasan saya menyatakan tanggapan saya tentang teman sejawat saya yang saya katakan. Nah, di sini jelas. Ya, poin tertinggi adalah poin E, mengatakan hal yang baik terlebih dahulu, lalu memberitahukan kekurangannya. Jadi lebih baik kita memberikan apa kelebihan dari teman sejawat kita itu, baru kekurangannya. Dibandingkan poin nomor 4, poin A dengan poin 4, mengatakan apa adanya tentang teman saya. Jadi kalau apa adanya juga baik, namun lebih baik yang poin E. Sedangkan poin C memiliki poin 1 karena tidak mengatakan apa-apa. Kemudian yang B juga memiliki nilai rendah karena hanya mengatakan hal yang buruk tentang teman saya. Dan poin D mengatakan hal yang baik saja tentang teman saya juga kurang baik, karena semua orang pasti memiliki kurangan. Jadi pilih. Nanti kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, bisa memilih yang poin E. Kemudian soal nomor 3. Untuk memenuhi kebutuhan gizi anak Anda sering, di sini ada pilihannya membelikan makanan instan, mengajaknya makan di restoran, membelikannya buah-buahan segar, memasak bersamanya, atau menanam sayuran sendiri. Di sini poinnya jelas sekali. Yang paling bagus itu memasak bersamanya. Itu poin D dengan nilai 5. Karena dengan kita lihat kebutuhan gizi anak, jika akan lebih baik jika masak bersama anak itu sendiri dan dia mengetahui nilai-nilai gizi yang dalam masakan itu. Kemudian untuk poin E, menanam untuk poin yang paling rendah itu poin 1, yaitu membelikan makanan instan. Di sini jelas ini kurang baik untuk gizi anak Anda. Jadi tentu saja teman-teman jangan memilih jawaban A. Kalau untuk poin E, menanam sayuran sendiri juga memiliki nilai yang tinggi, namun ini juga kalau kita bisa lihat kan terbatas, tidak semua keluarga memiliki lahan sendiri. Jadi poinnya lebih rendah daripada poin D.
Kemudian yang B, mengajak makan di restoran juga kita tidak tahu kandungan gizi yang ada dalam makanan di restoran itu. Dan poin C itu membelikannya buah-buah segar. Ini dapat nilai tengah karena hanya membeli saja, tidak ada dibandingkan dengan kebersamaan yang poin D, memasak bersama anak kita. Kemudian di sini instansi Anda akan mengadakan acara bakti sosial untuk meringankan beban saudara yang terkena bencana alam. Untuk memperlancar kegiatan mulia tersebut, yang Anda lakukan adalah di sini kita lihat jawaban terendah itu jawaban D, menawarkan diri untuk menjadi panitia pelaksana, karena hanya menawarkan diri jadi panitia, bukan membantu secara langsung. Sedangkan yang poin tertinggi adalah poin E dengan nilai 5, yaitu memperkarasai kegiatan bakti sosial mulai dari merencanakan, membentuk tim khusus sehingga acara tersebut berjalan dengan lancar dan menghasilkan bantuan yang optimal bagi korban bencana. Di sini mendapatkan hati karena dia sudah merencanakan tim, memperkarasai kegiatannya, dan juga sehingga semuanya itu berjalan dengan lancar dan bantuan yang optimal itu sampai kepada korban bencana. Sedangkan poin yang B, 4, nilai 4, mengumpulkan teman-teman sehingga bantuan yang terkumpul lebih banyak. Ini juga bagus karena kita bisa mengkoordinasikan teman-teman kita. Jadi di sini kita harus memakai logika berpikir kita, jawaban mana yang kira-kira memiliki poin tertinggi. Karena di sini terlihat sekali bahwa jawaban-jawabannya itu diacak, tidak selalu poin A itu paling besar atau poin E itu paling kecil. Kemudian contoh soal nomor 5, sikap saya terhadap perubahan-perubahan, ide-ide baru, dan cara-cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Di sini kalau kita lihat ada jawabannya, stabilitas dalam bekerja lebih penting, perubahan adalah sesuatu yang pasti. Kemudian C, dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Kemudian D, keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. Dan juga perubahan tidak membuat konsisten dalam satu sistem. Di sini yang mendapatkan nilai terendah adalah poin E, karena kita bersikap perubahan tidak membuat konsisten suatu sistem. Padahal ini tentu saja perubahan itu akan membuat perubahan. Perubahan itu akan membuat sesuatu hal lebih baik gitu. Jadi ini mendapatkan poin yang paling rendah. Kemudian untuk poin A, stabilitas dalam bekerja lebih penting, juga mendapatkan nilai yang rendah. Dan yang paling tinggi adalah keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. Jadi kita harus mendukung keberhasilan pekerjaan tertentu dari ide-ide baru tersebut. Kemudian contoh soal nomor 6, saat saya sibuk dengan pekerjaan, ada unit kerja lain meminta saya untuk mencari file karyawan segera. Maka yang saya lakukan, ada yang menunda-nunda mencari file tersebut, segera mencari file yang diminta. C, meminta bagian lain untuk mencari sendiri. D, melaporkan pada atasan Anda karena mengganggu aktivitas Anda. Dan E, mencari secara bersama-sama file tersebut. Di sini kita dapat lihat dengan jelas, poin terendah adalah poin D, karena ada rekan kerja kita yang meminta file karyawan, namun kita malah melaporkan ke atasan karena mengganggu aktivitas. Tentu saja ini hal yang tidak baik, sehingga ini adalah poin yang paling rendah. Jika teman-teman mau mendapatkan nilai yang tinggi, tentu saja milih nomor yang jawaban B. Segera mencari file yang diminta. Jadi begitu ada yang meminta bantuan, kita segera membantu mencari file tersebut. Kemudian kalau nomor poin E lebih rendah dari poin B karena dia mencari secara bersama-sama file tersebut. Jadi tetap minta bantuan teman tersebut untuk tetap berpartisipasi dalam mencari file tersebut. Kemudian contoh soal nomor 7. Jika Anda dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari biasanya, maka tindakan Anda seharusnya, di sini ada beberapa jawaban. Dan di sini kita bisa lihat poin terendah adalah poin E. Jika kita dituntut menyelesaikan pekerjaan, kita langsung meninggalkan pekerjaan tersebut. Tentu saja ini adalah hal yang tidak baik dan mendapatkan poin rendah. Sedangkan yang paling baik adalah poin A, mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan seoptimal mungkin. Di sini kita bisa lihat jawaban inilah yang paling bagus karena kita mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan poin B, mengerjakan sepampu Anda, mendapatkan poin 4. Ini juga baik. Jadi teman-teman bisa memilih
jawaban yang paling sesuai dengan yang paling baik dibanding meskipun kita mungkin tidak terlalu cocok dengan jawaban itu, tapi kita bisa berpikir secara rasional mana jawaban yang paling cocok untuk pertanyaan ini. Kemudian ada contoh soal nomor 8. Jika komputer rekan Anda rusak dan ia minjam komputer Anda untuk menyelesaikan pekerjaan yang mendesak, maka tindakan Anda adalah, di sini kita bisa lihat uh, poin D, meminjam komputer Anda dengan rasa kesal. Di sini jelas, di sini karena poinnya adalah di rasa kesal ini, sehingga dia mendapatkan nilai terendah, nilai 1, karena tidak baik kalau kita meminjamkan komputer namun dengan perasaan yang kesal gitu. Nah, kemudian lebih baik kita cari poin E, meminjamkan komputer sambil menghubungi IT agar segera mendapatkan bantuan. Di sini adalah kita jelas karena sambil kita meminjamkan komputer kita, kita juga mencari bantuan supaya komputer teman itu juga segera diperbaiki. Namun kita harus membantunya karena ini adalah pekerjaan yang mendesak. Kemudian ada contoh soal lagi di sini adalah staf Anda berniat untuk mengundurkan diri padahal kinerjanya sangat baik. Sebagai atasan, tindakan yang Anda lakukan adalah, sini kita bisa lihat poin terendah adalah D, membiarkannya mengundurkan diri karena merupakan hak. Sini jelas jawaban ini mendapatkan yang poin rendah karena sebagai atasan kita harus mencari tahu dulu apa alasan dia mengundurkan diri padahal kinerjanya baik. Kalau kita langsung membiarkannya mengundurkan diri karena haknya, itu kita bukan atasan yang baik. Sedangkan untuk poin C, mencoba menanyakan alasan pengunduran dirinya jika memungkinkan meminta karyawan tersebut untuk tetap bertahan di kantor. Di sini jelas sebagai atasan, begitu ada karyawan yang mengundurkan diri, kita langsung bertanya apa masalahnya. Dan jika kita menemukan solusinya, kita bisa meminta staf tersebut untuk tetap bertahan di kantor. Nah, di sini adalah soal tentang gratifikasi. Salah satu staf Anda terbukti melakukan tindak gratifikasi, maka tindakan Anda adalah, ya, di sini kita bisa lihat poin E yang terendah karena melupakan kejadian tersebut. Tentu saja sebagai atasan, kita melihat gratifikasi dan melupakan itu suatu hal yang tidak terpuji dan tidak baik, sehingga poinnya ini 1. Sedangkan poin A, sini menindak secara tegas untuk memberikan efek jera. Sebagai atasan, kita harus tegas bahwa gratifikasi itu adalah hal yang dilarang, sehingga begitu ada staf yang melakukan hal tersebut, kita akan menindak secara tegas dan sebagai contoh untuk para staf atau karyawan yang di tempat lainnya. Kemudian untuk poin C dapat poin 4 karena di sini juga cukup baik menasihatinya agar tidak terjadi peristiwa tersebut di lain hari. Kemudian untuk poin D, ya, memaklumi kejadian tersebut sebagai bentuk kekhilafan, ini dapat poin tengah 3 karena memang ini ada pimpinan juga yang memaklumi kejadian seperti itu. Kemudian poin B, membiarkan perbuatan tersebut. Di sini poinnya rendah juga karena gratifikasi tidak boleh dibiarkan. Jadi teman-teman harus menggunakan logika berpikir, mencari jawaban yang terbaik untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini dan mendapatkan nilai yang optimal atau maksimal. Kira-kira seperti itu untuk contoh soal kepribadian dalam kali ini. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan saya melalui email, dan saya akan berikan jawaban dan contoh-contoh soal yang lain, sehingga referensi teman-teman semakin banyak dan bisa berhasil untuk lulus CPNS. Semoga berhasil. Terima kasih.